Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman peserta program kajian strategik global, kuliah ini adalah kuliah kita yang terakhir. Minggu lalu sebenarnya kita sudah menjelaskan tentang pendekatan interdisipliner, dan pada puncak pendekatan ini baru itu adalah pendekatan transdisipliner. Seperti saya jelaskan sebelumnya, bahwa sebenarnya pendekatan transdisipliner itu menjelaskan masalah-masalah yang sangat kompleks. Misalnya saya waktu itu sudah kemukakan, misalnya kita mencoba untuk menjelaskan misalnya tentang masalah yang sifatnya berkaitan dengan masalah lingkungan, ya teman-teman sekalian. Kalau misalnya kita katakan kita mau mencoba menjelaskan tentang masalah lingkungan, sebenarnya masalah lingkungan itu kan sebenarnya masalah yang sangat kompleks itu, dan kemudian kita misalnya bisa melakukan permasalahan itu dari berbagai macam bidang. Misalnya, mengapa terjadi pemanasan global? Itu juga penyebabnya banyak sekali. Misalnya karena disebabkan oleh emisi penggundulan hutan. Bisa juga misalnya pengotoran polusi udara oleh pabrik-pabrik, oleh kendaraan. Bisa misalnya karena berbagai macam hal lain, ya. Itu bisa belasan atau puluhan macam penyebabnya. Dan kemudian dampaknya nanti apa setelah terjadi penyebab pemanasan global itu. Jadi pemanasan global itu, ya, dampaknya apa? Salah satu misalnya mencairnya es di kutub utara. Apa dampaknya? Dampaknya nanti akan semakin tingginya permukaan air laut, dan itu berarti akan terjadi masalah sosial, ekonomi, politik, perpindahan penduduk, ya, dari berbagai macam daerah yang ada di dunia, terutama sekali misalnya yang dataran-dataran pantainya itu sangat-sangat rendah, ya. Permukaan air laut itu misalnya saya lihat di beberapa daerah, misalnya seperti di Sumatera Barat, misalnya daerah terutama sekali misalnya Pariaman, itu sebagian air laut itu sudah memasuki sebenarnya ke perumahan masyarakat. Apalagi sekarang hampir sepanjang pantai mulai dari Padang sampai ke daerah Pasaman itu sudah, ya, penuh dengan tambak-tambak udang. Ya, jadi saya lihat sebenarnya itu menjadi permasalahan yang mungkin juga tidak membantu untuk menyelesaikan lingkungan, tapi justru sebenarnya itu bisa berdampak pada negatif pada masalah lingkungan. Teman-teman sekalian, jadi tadi saya katakan bahwa ada masalah-masalah yang kompleks. Dan masalah-masalah yang kompleks itu yang sebenarnya kita coba atasi dengan menggunakan pendekatan yang sifatnya transdisipliner. Trans itu artinya dia melintasi, ya, bukan hanya antara bidang-bidang ilmu pengetahuan yang ada, bukan hanya bidang-bidang akademis, misalnya ilmu sosial, ilmu pengetahuan alam, dan ilmu sosial misalnya nanti bisa aja misalnya dari satu bidang ilmu saja bisa 4 orang ahli, ya, misalnya dari fisika, dari kimia, dari macam-macam ilmu sosial, politik, kebijakan, dan seterusnya. Itu bisa beberapa bidang ilmu, dan kemudian trans itu artinya dia melintasi bukan hanya bidang-bidang ilmiah, tapi non-akademis. Jadi keterlibatan masyarakat, melibatkan misalnya kebijakan-kebijakan tradisional, ya, yang ada misalnya pada masyarakat Baduy, yang tidak boleh misalnya menebang hutan atau misalnya memburu binatang-binatang tertentu karena itu perlu dilestarikan. Teman-teman sekalian, jadi sekarang yang membedakan yang secara jelas antara interdisipliner dan transdisipliner, karena pada transdisipliner itu kita menjelaskan sebenarnya masalah yang lebih kompleks dan keterlibatan masyarakat atau stakeholder yang diperlukan untuk terlibat menyelesaikan masalah itu. Teman-teman sekalian, misalnya ada satu riset tentang misalnya bagaimana upaya untuk menjernihkan kembali Sungai Ciliwung dengan berbagai macam bidang ilmu yang ada, sosial, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan budaya, dan seterusnya, masuk semua di situ, ya, dari berbagai macam bidang ilmu itu, juga mungkin beberapa ilmuwan dari bidang ilmu yang sama, dan kemudian tidak mungkin bisa teratasi kalau tidak melibatkan masyarakat yang ada di sepanjang Sungai Ciliwung, mulai dari atasannya, Bogor sampai ke pantai Tanjung Priuk. Jadi teman-teman,
Itu sebenarnya salah satu ciri yang membedakan secara jelas antara interdisipliner dan transdisipliner. Jadi transdisipliner itu sebenarnya kalau kita tidak jelaskan secara panjang lebar tentang ini, karena itu sebenarnya baru dikemukakan oleh Jean Piaget, dia seorang psikolog dan filosof yang terkenal. Dia kemukakan istilah itu pada tahun 1970. Kemudian itu digunakan oleh Siret pada tahun 1987 dan kemudian sebenarnya dilakukan ya apa yang kita sebut nanti misalnya sebagai konferensi pertama di dunia tentang penjelasan tentang pendekatan transdisipliner itu. Jadi trans itu dia sudah melintasi antara berbagai macam bidang ilmu dan juga non ilmu atau non akademis. Teman-teman sekalian, itu sebenarnya menjadi salah satu hal yang penting untuk bisa menjelaskan perbedaan antara interdisipliner dan transdisipliner. Teman-teman sekalian, jadi dalam kuliah kita dalam satu semester ini, kita sudah menjelaskan tentang pendekatan disipliner, ingat, kemudian positivisme dan pendekatan disipliner, kemudian kita masuk waktu itu munculnya apa yang kita sebut dengan paradigma ilmiah, pergantian paradigma dari positivisme dan kritik terhadap positivisme itu kemudian dilanjutkan oleh ya tokoh-tokoh dari masa Frankfurt ya, kemudian dijelaskan oleh pemikiran postmodern teori. Kemudian setelah itu kita masuk pada era informasi dan kompleksitas, kemudian kita jelaskan pendekatan cross-disipliner, kita jelaskan waktu itu tentang konsep atau pandangan ilmu sebagai pohon dan arborescen. Kemudian kita jelaskan lagi setelah itu tentang logika yang kita perlukan untuk menjelaskan masalah-masalah yang berkembang pada abad 21 ini. Dan kemudian kita jelaskan pendekatan yang sifatnya multi dan cross-disipliner, kemudian transdisipliner, dan yang terakhir dalam perkuliahan kita ini adalah pendekatan transdisipliner. Teman-teman sekalian, untuk pendekatan transdisipliner ini sebenarnya kemungkinan besar kita hanya memahami secara teoritis karena diperlukan kerjasama yang sangat luas, ya, kolaborasi antara berbagai macam bidang ilmu dan biasanya bukan hanya satu negara, tapi berbagai negara, dan itu biasanya riset untuk transdisipliner itu bisa dilakukan dalam 10 tahun. Atau misalnya 4 tahun untuk tahap pertama, kemudian 4-5 tahun untuk tahap berikutnya. Saya pernah diminta itu saya anggap itu seperti sesuatu hal yang di luar dugaan. Saya pernah diminta waktu oleh teman, dia kebetulan orang Indonesia yang sudah lama dan dosen di Leuven, Universitas Leuven, Belgia. Waktu saya riset disertasi memang di Belanda sempat ketemu, dan kemudian setelah saya kembali ke Indonesia, saya waktu itu kebetulan jadi ketua program Doktor Filsafat UI. Tapi akhirnya saya bilang terima kasih sekali, itu satu penghargaan, ajakan untuk terlibat untuk riset yang sifatnya transdisipliner itu, dan itu selama 4 tahun, 2 tahun di Jakarta saya misalnya, dan 2 tahun bisa di Eropa. Tapi problemnya sebenarnya ada beberapa hal. Ya, yang pertama nggak mungkin ditinggalkan karena dosen di program pasca sarjana itu sedikit sekali, filsafat itu sedikit sekali. Dan kebetulan saya waktu itu sebagai ketua program dan kemudian juga saya tidak begitu merasa sebenarnya senang, nyaman tinggal di Eropa, terutama sekali karena udah terbiasa dengan iklim Indonesia yang sangat bagi kita ya tidak menghalangi gerak kita siang dan malam. Dan saya mengucapkan terima kasih pada teman itu, dan saya tidak tahu bagaimana akhirnya hasil dari riset yang sifatnya transdisipliner. Intinya adalah ya, pendekatan transdisipliner itu sangat diperlukan ya, kolaborasi antara berbagai macam negara, dan itu justru sebenarnya mendapat dukungan sekali yang luar biasa dari lembaga-lembaga tertentu ya, misalnya seperti dari awal kita jelaskan dari UNESCO, dari OECD, dari Siret, dan berbagai macam riset-riset yang lain. Dan umumnya sekarang sebenarnya ya, kalau untuk riset transdisipliner mungkin agak jarang dilakukan, tapi untuk yang sifatnya interdisipliner itu sering sekali diajukan sebagai riset-riset kerjasama antara berbagai universitas, atau mungkin juga misalnya untuk tulisan-tulisan yang sifatnya jurnal akademis. Jarang sekali sekarang misalnya, atau lebih banyak
ya jurnal internasional itu diminta dengan menggunakan pendekatan yang sifatnya interdisipliner. Teman-teman sekalian, kuliah-kuliah kita sebenarnya adalah kuliah-kuliah yang mestinya bisa memerlukan waktu yang sangat-sangat panjang, karena saya biasanya saya memuat kuliah ini kalau sebelumnya itu bisa 1,5 jam, dan ini sekarang kita coba untuk membuat ini kuliah dalam waktu singkat sebagai model kuliah pengantar untuk program Doktor Kajian Strategik Global. Terima kasih atas perhatian Anda selama 1 semester ini, dan tugas Anda adalah untuk menelusuri, memperluas pemahaman tentang perkuliahan kita dalam 1 semester. Mudah-mudahan bukan hanya menjadi pemikiran atau teori, tetapi bisa Anda terapkan pada kehidupan, pada disertasi, dan berbagai macam kegiatan di masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.